Pemirsa, pernahkah Anda mengalami napas yang tersendat atau tak lancar? Jika iya, waspadalah, bisa jadi ini merupakan gejala yang muncul akibat gangguan pernafasan serius atau kerap dikenal dengan nama gagal nafas. Kondisi gagal nafas bukanlah masalah sepele, sebab jika dibiarkan bisa menyebabkan kerusakan pada organ tubuh lainnya. Tubuh yang mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen sebetulnya disebabkan oleh banyak faktor. Namun Anda wajib mengenali gejala-gejala dari penyakit ini ya, agar bisa mendapatkan pertolongan pertama yang tepat. Gejala umum yang biasanya muncul ialah sulit bernafas, bahkan sulit berbicara. Nafas terasa cepat hingga jantung berdebar. Namun sebetulnya apa sih penyebab dari penyakit gagal nafas bisa menyerang tubuh kita? Dan apa gejala yang muncul selain hal tersebut? Serta adakah penanganan yang tepat ketika seseorang mengalami gagal nafas? Hidup Sehat akan menjelaskannya bersama dokter ahli berikut ini. Kita kembali lagi di Hidup Sehat. Nah, pemirsa, itu tadi ya mengenai gagal napas. Nah, ini hari-hari ini juga kalau misalnya kita lagi cuaca panas seperti ini ya, kadang-kadang aduh ini mau nafas aja ya, susah gitu ya, ngap gitu saja kan. Nah, kita mesti tahu nih apa yang dimaksudkan dengan gagal nafas, apa penyebabnya. Di tengah kita sudah ada Dr. Paseno Hadi, spesialis paru. Pagi Dok, apa kabar? Pagi, selamat pagi Mas Haikal, Mbak Arlin. Selamat pagi pemirsa semua. Dok, ini masyarakat harus paham Dok mengenai apa yang dimaksud dengan gagal nafas dan apa Dok penyebabnya nih. Oke, terima kasih Mas Haikal. Jadi gagal nafas adalah ketidakmampuan paru untuk mensuplai oksigen ke dalam tubuh. Nah, sebenarnya kita harus ingat bahwa ada 5 komponen penting dalam proses pernafasan. Tentu dari otak ya yang mengatur pernafasan, kemudian saluran nafas, alveolus bagian yang paling kecil dari paru, kemudian darah dan pembuluh darah serta jantung. Nah, itu sangat berpengaruh dalam proses respirasi atau proses pernafasan manusia. Jadi memang adanya gangguan pada organ nafas kita Dok betul, ya. Betul. Nah, jadi penyebabnya ini bisa disebabkan apa saja Dok? Apakah infeksi atau penyakit paru kronis? Oke, jadi kalau kita bicara tentang tadi saya sampaikan 5 komponen tersebut, ya 5 komponen organ tersebut bisa menyebabkan gagal nafas. Nah, infeksi bisa. Ya, contohnya tuberkulosis atau radang paru, pneumonia. Mungkin yang sekarang ini kita masih ada COVID. Ya, infeksi virus. Nah, kemudian ada penyakit yang bukan infeksi seperti asma, kemudian keganasan, kanker paru atau tumor paru, dan seperti PPOK atau penyakit akibat merokok. Gitu. Nah, ini nih banyak yang mungkin pengen tahu nih Dok, ada yang disebut gagal napas akut sama kronis gitu. Nah, mungkin ada bedanya Dok, silakan. Oke Mbak Arlin, jadi gagal nafas itu dibagi 2, gagal nafas yang akut dan gagal nafas kronik. Tapi kalau kita di medis ada gagal nafas tipe 1 dan tipe 2. Nah, yang akut ini ya terjadinya akut, biasanya hanya terjadi beberapa jam. Nah, yang kedua yang kronik. Nah, yang kronik ini terjadi bisa beberapa minggu atau bulan atau bahkan tahun. Nah, gagal nafas ini kita bisa ketahui kalau kita lakukan pemeriksaan. Ya, kalau di rumah sakit kita sebut pemeriksaan analisis gas darah atau AGD, kita ambil darah di arteri, kemudian diperiksa di laboratorium, kita tahu berapa kadar oksigen, kadar CO2 dan saturasi oksigen. Tapi kita bisa juga ketahui dari gejala-gejala yang lain, mamanya ya pasiennya nafasnya memburu ya, sesak, mungkin kesadarannya menurun ya karena kekurangan oksigen, kemudian nanti berkeringat dan sebagainya. Dok, ini terkait dengan gejala gagal nafas yang mesti diwaspadai masyarakat Dok ya. Katanya ini ada yang mengatakan bahwa kulit pucat dan berkeringat adalah gejala gagal nafas. Ini fakta atau mitos Dok? Ya, ini fakta ya. Jadi tapi kalau gagal nafasnya itu tidak bisa ditangani dengan bagus. Jadi salah satu gejalanya tadi berkeringat, oksigennya kurang, pasiennya ngos-ngosan, berkeringat, mungkin keringat dingin, ya mungkin bisa nanti kesadarannya menurun dan pingsan. Kemudian ya sesak nafas ya, nafasnya tadi cepat, frekuensi nafasnya meningkat. Oh gitu ya. Nah, ini ada lagi nih Dok, fakta mitos yang berada di masyarakat. Katanya gelisah dan linglung disertai napas yang
mengi gitu ya, itu adalah gejala dari gagal nafas yang kronis. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta ya Mbak Arlin. Tapi mengi tadi ya, kalau kita bicara mengi bisa juga akut. Contohnya kalau pasien asma ya, serangan asma akut itu bisa menyebabkan mengi atau istilah medisnya wheezing gitu. Nah, kemudian kenapa dia bisa menyebabkan mengi? Karena saluran nafasnya dia mengecil, akibatnya supply atau aliran oksigen ke dalam saluran nafas berkurang. Ya akibatnya tadi kesadarannya menurun, linglung, otaknya tidak mendapat oksigen. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, kekurangan oksigen, akibatnya ya kesadarannya menurun. Bahkan kalau tidak ditangani bisa menyebabkan koma, bahkan meninggal. Jadi napas mengi ini adalah napas yang berbunyi pada saat ekspirasi, Dok, iya, ya? Betul. Membuang nafas. Nah, Dok, ini ada yang mengatakan juga bahwa kalau nafas yang cepat di atas 35 kali per menit adalah gejala gagal nafas. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, ini fakta ya. Nah, apa penyebabnya frekuensi nafasnya meningkat tadi? Bisa tadi dari kelima komponen yang saya sebutkan di awal tadi. Tapi untuk mencapai 35 kali per menit itu tidak begitu saja. Nah, sebelum sampai ke gagal nafas, mungkin masyarakat awam paling tidak tahu apa yang dikenal sebagai gawat napas ya. Nah, gawat napas itu mudah mengetahuinya. Kita tahu, kita nilai kesadaran pasien, dia mulai apatis, kesadaran menurun tadi, linglung tadi, frekuensi nafasnya cepat, yang mungkin di atas orang normal kan 15 sampai 20 kali ya. Mungkin di atas 20, 30 sampai 35 kali per menit. Kemudian sekarang dikenal masyarakat punya mungkin pulse oximetry ya untuk mengukur saturasi oksigennya. Jadi dengan menilai 3 komponen tadi kita tahu, oh ini pasien ini nanti orang ini atau keluarga kita ini gawat nafas atau gagal nafas. Berarti bisa dibilang gawat nafas ini adalah kondisi sebelum terjadinya gagal nafas yang harus diketahui oleh semua orang berarti ya, Dok ya. Kalau misalnya sudah gawat nafas harus dibawa langsung ke layanan kesehatan ya, betul. Oke. Oh iya. Dok, ini juga ada yang mengatakan bahwa kalau paru-paru nih ya terlalu banyak dahak dapat sebabkan gagal nafas. Mungkin maksudnya saluran nafasnya, Dok ya, tersumbat oleh dahak. Ya, ini fakta ya. Jadi kenapa dahak yang banyak atau sputum yang banyak itu bisa menyebabkan gagal nafas? Tadi kalau yang satu mengi itu saluran nafasnya menyempit, ini dahak yang banyak menyebabkan saluran nafasnya juga menyempit. Kan saluran nafas memproduksi atau ada infeksi namanya memproduksi dahak atau sputum. Nah, sehingga menyebabkan proses inflamasi atau peradangan yang akhirnya menyebabkan produksi dari dahak tersebut. Nah, kalau dahaknya tidak bisa dibuang, akibatnya bisa menyebabkan sumbatan. Nah, kalau sumbatan terjadi, maka oksigen tadi, suplai oksigen menjadi terganggu. Oksigen tidak bisa masuk ke dalam saluran nafas, dan CO2 yang ada di dalam tubuh nggak bisa dikeluarin, akibatnya terjadi gagal nafas. Gagal nafas. Nah, oke, ini Dok, fakta mitos yang beredar di masyarakat juga nih, Dok. Katanya gagal nafas ini bisa memicu yang namanya serangan jantung. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, ini fakta. Fakta. Ya. Nah, tapi gagal nafas yang bagaimana yang bisa menyebabkan serangan jantung? Tentu gagal nafas yang tidak bisa ditangani dengan baik. Apalagi kalau pasiennya itu atau orang yang si sakit itu punya gangguan jantung atau penyakit jantung. Kita tahu jantung itu kan otot, dia bergerak terus, dia butuh oksigen. Kalau suplai oksigen ke jantung berkurang, maka mau tidak mau terjadi akhirnya serangan jantung juga, gagal jantung juga. Kenapa? Akibat jantungnya kekurangan oksigen. Oksigen juga. Dok, ini masyarakat kayaknya juga harus tahu, Dok ya, bagaimana membedakan gejala gagal nafas akut dan kronis. Karena ada yang mengatakan bahwa yang namanya gagal nafas akut itu mungkin awalnya tidak disertai dengan batuk atau sesak napas. Nah, ini seperti apa, Dok? Tapi kita akan bahas jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Ya, kita masih membahas tentang gagal nafas, suatu proses yang disebabkan karena gangguan sistem pernapasan. Nah, Dokter, tadi ada pertanyaan, Dok. Bagaimana nih masyarakat bisa membedakan antara gejala gagal nafas akut dan kronis? Apakah sama atau mungkin ada satu yang membedakannya? Oke, terima kasih Mas Haikal. Jadi untuk di masyarakat mungkin agak sulit membedakan gagal nafas akut dan gagal nafas kronik. Jadi kalau di rumah sakit mudah karena kita bisa lakukan pemeriksaan analisis gas darah. Nah, kalau dengan analisis gas darah kita bisa nilai mamanya kalau akut itu oksigennya rendah.
Kalau yang kronik biasanya oksigennya rendah sedikit, tapi diikuti dengan peningkatan CO2. Nah, ini kan sulit untuk di masyarakat. Nah, jadi biasanya masyarakat itu yang ditakutin kan adalah sesak nafas yang hebat. Jadi kenali saja gejala sesak nafasnya, frekuensi nafas tadi meningkat, kesadaran menurun, dan kalau bisa dilakukan pemeriksaan pulse oximetry. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menilai apakah gagal nafasnya akut atau kronik. Kalau gagal nafas akut ya tadi contohnya yang mudah adalah asma atau infeksi paru yang mendadak, COVID mamanya. Kalau yang kronik, contohnya itu pasien-pasien seperti yang disebut dengan penyakit paru obstruktif kronik atau mungkin bronkitis kronik ya yang disebabkan oleh penyakit akibat rokok mamanya paling banyak di Indonesia. Nah, penanganannya tentu kalau akut penggunaan oksigen ya, penggunaan oksigen. Kalau punya oksigen di rumah ya pakai oksigen di rumah. Kalau mamanya pasien asma punya mesin inhalasi, bronkodilator atau obat semprot, pakai aja obat itu sesegera mungkin. Jadi penanganannya seperti itu, dan untuk membedakan akut atau kronik ya harus dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Ya, betul. Nah, ini ada fakta mitos selanjutnya nih Dok mengenai gagal napas. Katanya gagal napas yang akut ini dapat disembuhkan. Fakta atau mitos? Ya, ini fakta ya. Fakta. Jadi gagal napas akut itu bisa ditangani dengan bagus kalau segera dibawa ke rumah sakit. Tadi saya sampaikan gagal napas akut, berikan oksigen, bawa ke rumah sakit untuk diobati atau ditangani penyakit dasarnya atau penyebabnya. Kalau asma tentu diatasi asmanya. Kalau mamanya infeksi, radang paru, pneumonia, nanti dikasih antibiotik, dikasih mamanya tadi kalau ada dahak yang banyak, ya dikeluarkan dahaknya mungkin dengan uap atau mungkin dengan kalau yang kondisi yang gawat sekali, kita perlu tindakan yang invasif, mungkin dengan tindakan mengeluarkan dahak dengan bronkoskopi mamanya di suction gitu. Nah, seperti itu. Kalau mamanya dia akut karena mamanya tumor mamanya ya, mungkin bisa dilakukan radiasi untuk mengecilkan tumornya. Jadi segera bawa ke rumah sakit untuk diatasi penyebabnya. Oke. Dok, ini juga masyarakat ingin tahu Dok, kalau gagal nafas kronis ini apakah dapat disembuhkan dan apakah nantinya akan ada dampak ke organ-organ lainnya Dok? Oke, ya jadi ini fakta ya. Jadi salah satu penanganan gagal nafas kronik itu ujung-ujungnya sebenarnya adalah transplantasi paru. Karena kan gagal nafas kronik itu sebenarnya awalnya dari penanganan penyakit yang tidak baik ya. Jadi atau penyakitnya berjalan progresif terus-menerus sehingga menyebabkan gangguan di paru, terutama di alveolus. Jadi pertukaran oksigen dan CO2-nya terganggu. Nah, ujung-ujungnya adalah penggunaan oksigen jangka panjang. Karena parunya sudah rusak ya, alveolusnya rusak, penggunaan oksigen jangka panjang atau yang disebut dengan LTOT, long term oxygen therapy. Nah, sebenarnya choice-nya, pilihannya adalah dengan transplantasi paru. Jadi mengganti paru yang rusak. Nah, problemnya adalah tidak mungkin jarang atau manusia untuk melakukan transplantasi paru. Jadi kita yang sehat belum tentu mau mendonorkan gitu. Biasanya donor mati ya itu baru bisa dilakukan transplantasi paru. Jadi bisa saja diatasi ya untuk yang kronik. Makanya penting sekali untuk bagaimana menjaga atau mengatasi penyakit penyebabnya Dok ya. Betul. Diatasi, dikendalikan. Iya. Dok, ini tips Dok untuk masyarakat bagaimana supaya masyarakat bisa memiliki kesehatan paru yang baik ya, sistem pernapasan yang baik sehingga terhindar dari gagal nafas. Silakan Dok. Oke, jadi satu adalah hidup sehat ya tentu ya, olahraga, kemudian gizi, yang kedua adalah tidak merokok. Ya. Kemudian sekarang COVID mungkin menggunakan masker kalau ada yang sakit ya, jadi jangan sampai terjadi penularan. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan juga merokok itu bisa ini ya Dok ya, ngefek ke sekitarnya juga. Sekitarnya juga menjadi perokok pasif. Nah, tentang perokok pasif itu juga bisa menyebabkan gagal napas juga kan Dok? Betul. Jadi ya? Tapi gagal napas mungkin nanti yang kronik gitu ya, yang sudah yang lama, karena itu kan secara perlahan-lahan yang menggerogoti kerusakan paru. Yes, betul. Wah, ini ya kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita dan juga lingkungan kita sekitar ya. Oke deh kalau gitu. Nah, pemirsa tetap saksikan Hidup Sehat TV One untuk mengupdate informasi kesehatan ya ke kita semua. Hanya di Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi. Saya Dr. Eni Tarli. Dr. Haikal, Indonesia Hidup Sehat.